Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Channel atau metafisika kosim, hubungan tali Allah dengan manusia yang dibawa oleh Rasul. Channel itu isinya adalah gelombang dan frekuensi. Jika pada frekuensi yang sama, maka gelombang itu akan saling mempengaruhi antara A dan B. Karena frekuensinya sama, sehingga terjadi getar-menggetar atau resonansi atau vibrasi. Sedangkan gelombang ini ada dua macam ya. Secara fisika ada gelombang transversal dan ada gelombang longitudinal. Gelombang longitudinal itu ada amplitudo, yaitu batas tertinggi dan batas terendah. Jarak antara yang tertinggi dan terendah itu adalah disebut amplitudo. Nah, gelombang itu ada batas tertinggi dan ada batas rendah ya. Artinya apa? Kita menuju adaptasi merambat lewat frekuensi gelombang ini, kita pasti akan ketemu adaptasi ya, adaptasi gelombang tinggi dan dasar gelombang ya, puncak gelombang dan dasar gelombang, atau gelombangnya pada kurva paling tinggi dan ketika pada kurva yang paling rendah. Artinya mau nggak mau kita akan ketemu ujian yang berupa positif dan negatif, baik dan buruk, begitu juga benar dan salah. Itu tidak mungkin bisa dihindari. Kalau di gelombang transversal, dulu sering kami uraikan, antara 0 ke plus 10 nilainya akan sama dengan 0 ke min 10 sama dengan 10 ya. Dari 0 ke plus 10 itu nilainya sama dengan 0 ke min 10. 0 ke plus 100 sama dengan 0 ke min 100, nilainya 100. Sedangkan Allah adalah maha mutlak, tidak berlaku plus minus ya. Min X dimutlakan sama dengan plus X dimutlakan sama dengan X dimutlakan sama dengan X. Tidak berlaku lagi positif negatif, benar salah, baik buruk ya. Dan hadirnya mutlak adalah saat kita 0. X per mutlak sama dengan limit 0. Mutlak per X sama dengan mutlak. Ketika X per mutlak sama dengan 0, 0 diganti angka apapun ya selain 0, maka mutlak itu menjadi tidak ada atau tidak hadir. Maka mau nggak mau kita harus ada di ordinat 0,0 baru mutlak itu hadir, bukan di positif 10, positif 100 atau negatif 10 atau negatif 100 ya. Berarti kita harus 0. La ilaha baru hadir illallah. Sementara kurva gelombang pasti ada puncak dan dasar ya, itu amplitudo. Makanya orang menuju ordinat 0, ordinat 0,0, dia akan merambat lewat amplitudonya, yaitu puncak tertinggi gelombangnya dan dasar terendah daripada gelombangnya. Makanya kita akan selalu lewat ujian. Ujiannya nggak cuma berupa baik ya, tapi juga berupa positif dan negatif, sampai akal kita menjadi 0, 0, fana,
wukuf ya, baru hadir bakok dan bakok billah. Nah, zero ini adalah gambaran fisika, analog fisika daripada tazkiyatun nafs, yang kata Nabi adalah pensucian kolbu atau jiwa. Yang beliau sampaikan, segala sesuatu ada obat pembersihnya, dan obat pembersih kolbu manusia adalah zikrullah. Nah, pembersih kolbu berarti nggak bisa dengan akal, karena akal dimensinya lebih rendah daripada kolbu. Pembersih kolbu harus dari dimensi lebih tinggi daripada kolbu, yaitu ruh, atau dari rohani yang lebih tinggi daripada kolbu. Ibaratnya obat pembersih harus lebih kuat daripada kotorannya. Kalau kotorannya lebih kuat daripada obatnya, maka kotor itu nggak akan bersih. Nah, demikian manusia pasti akan diisi dari plus dan minus, ya, dari amplitudo besar menuju kecil, tapi getarannya makin tinggi, ya. Itu disebut panjang gelombang atau lambda kalau di fisika, ya. Makin tinggi amplitudonya, makin besar amplitudonya, maka getarannya makin rendah. Tapi makin rendah amplitudonya, maka getarannya makin tinggi. Nah, tetapi semuanya ada di saluran frekuensi yang sama. Makanya orang akan diuji, ya, sampai dia menuju 0, ya, dari amplitudo 1000, ya, menuju makin rendah amplitudonya, tapi getarannya makin tinggi. Jadi amplitudonya tinggi, getarannya rendah. Amplitudonya rendah, getarannya makin tinggi, ya. Dan itulah kenapa manusia dengan kapasitas akalnya itu tidak bisa membaca gelombang yang di atas kemampuan akal. Makanya manusia tidak bisa membaca gelombang Tuhan, ya, karena gelombangnya Tuhan maha mutlak, sedangkan manusia mempunyai pembaca gelombang namanya akal itu relatif dan terbatas. Makanya bisa membaca gelombang Tuhan harus dengan rohani yang sifatnya sama-sama mutlak atau kodim, karena rohani bagian dari Tuhan yang bisa maha tak terbatas. Rohani itu sifatnya kodim, bukan sebagian rohku. Rohani itu bagian dari ruh Allah, ya. Makanya rohani bisa membaca frekuensi rohani, gelombang rohani, ya. Dan makanya kita pasti akan diuji, ya. Nggak ada pilihan lain, pasti akan diuji, ya. Nggak mungkin kita menghindari ujian, nggak mungkin, karena itu adalah tahapan kita untuk naik kelas, naik makom atau naik dimensi. Bertambahnya iman seseorang itu pasti lewat bertambahnya ujian, karena dibalik bertambahnya ujian sebetulnya kita ini ditambahi nur iman dan nur kitab. Ditambahi, ya, seseorang, ya, ketika punya kemampuan menahan beban, ditambahi beban, ya, yaitu berupa beban yang biasa, ya, yaitu nur iman dan nur kitab, tentu akan merasa berat awalnya. Tapi ketika dia settle menahan dirinya, maka dia pun akan naik ke dimensi lebih tinggi, kemampuan lebih tinggi. Yang tadinya bisa membawa beban cuma 10 kilo, kemudian ditambahi beban 90 kilo lagi, ya, tentu menjadi berat rasanya. Tetapi ketika dia stabil, ya, di ujian itu, maka orang itu kemudian naik kelas menjadi mampu menahan beban 100 kilo. Demikian ketika dia pun ditambah beban 1000 kilo, maka rasanya sangat berat ujian itu, ya. Tetapi ketika dia mampu menahan bebannya, settle, maka dia akan naik ke level dimensi 1100 kilo. Demikian seterusnya. Hanya saja nafsu ini yang selalu membisiki manusia dengan yang pikiran yang jelek-jelek, ya, sehingga kita sering tersinggung atau marah atau grundel atau apa saja, ya,
yang sifatnya kontra ya. Padahal orang ya diuji itu sebetulnya mau melewati batas limit. Nah kalau belum diuji itu malah masih jauh dari batas limit. Nah batas limit itu sebetulnya dia mau naik kelas. Seseorang yang sekolah SMP nunggu ujian akhir Eptanas itu nunggunya 3 tahun. SD nunggu ujian akhir Eptanas itu nunggunya 6 tahun. Nah masa orang malah gak mau diuji atau menghindari ujian, padahal ujian itu selangkah lagi akan lulus SMP atau akan lulus SD dan naik ke dimensi lebih tinggi. SMP naik ke SMA, kemudian SD pun naik ke SMP ya. Sebetulnya ujian itu yang gak enak itu sebetulnya itu baik buat kita, hanya saja kita ini kadang ditipu oleh pandangan mata yang dibisiki oleh nafsu. Makanya sering kami sampaikan kalau praktek ilmu rohani jangan pakai akal, karena dimensinya sudah beda ya. Kalau akal pasti akan membawa kita ke belakang lagi. Segala sesuatunya harus ditarik, harus lurus dengan kesesuaian dengan akal. Padahal kita disiplinnya sudah bukan disiplin akal. Harusnya kita memakai alam di atas akal, nggak pakai akal, tapi pakai ruh. Makanya jangan berpikir, jangan memakai panca indera, tapi pusatkan panca indera dan pikiran di hati sanubari. Nah, kalau kita ini lengah, kita memakai akal dan panca indera lagi, pasti akan dibisiki oleh setan ya, oleh nafsu ya, nafsu yang berafiliasi dengan setan. Dan ketika kita mendapatkan amanah apa saja yang sifatnya baik, entah itu kita ditegur, entah itu kita diperingatkan, entah kita diperintah, entah kita diarahkan, sayang sekali banyak yang meresponnya itu dengan negatif ya, dengan marah, gondok, tersinggung, grundel. Padahal itu ya diingatkan karena kasih sayang. Seorang bapak mengingatkan anaknya, jangan main-main api, jangan main-main mercon. Itu bukan berarti bapak itu marah sama anaknya. Bapak itu mengingatkan jangan sampai tangan kita kena mercon ya, atau kita terbakar atau apa ya, jangan dekat-dekat dengan misalkan ya, jangan main-main dengan pistol atau apa. Itu karena dikhawatirkan kita akan kena musibah atau hal-hal yang tidak baik bagi kita. Nah, diperingatkan, diarahkan, diperintahkan yang baik-baik, tetapi kita tersinggung, itu biasanya karena nafsu kita yang berontak. Nah, inilah sebetulnya ya yang membuat kita ini mangkel, marah, berundel, karena kita masih dikuasai oleh nafsu. Nah, kalau masih merasa marah dan sebagainya, harusnya kita makin tekan itu. Karena nafsu itu hanya akan tunduk ya, dia nggak bisa mati dalam keadaan terpaksa atau dipaksa. Tapi nafsu itu maunya apa? Dipuji, disanjung, diperhatikan, diulur, dipuja-puja ya. Nah, inilah yang bahaya. Makanya hisablah diri kita sendiri ya sebelum kita dihisab Allah. Atau resikonya kalau dihisab Allah, bisa jadi kita akan balik antara bumi dan langit ya, dengan tiba-tiba kita akan kemudian ketemu satu kondisi yang sangat tidak enak ya. Ditegur Allah itu sangat tidak enak ya, dan kita nggak ada lagi pilihan. Makanya hisablah diri kita sendiri sebelum dihisab Allah. Itu masih ada pilihan, kita masih bisa berusaha. Tapi kalau sudah dibalik diuji oleh Allah, dihisab Allah, itu rasanya sangat sakit ya. Nah, tadi ya, tanda-tanda kita masih dikuasai nafsu adalah apabila diingatkan atau ditegur, jadi kita tuh mangkel ya. Yang mangkel itu bukan kita sebenarnya, itu adalah dorongan nafsu. Yang bawaannya nafsu itu selalu yang enak-enak, senang, nyaman, bebas, merdeka, seenaknya. Itu yang manusia akan diarahkan supaya terpimpin ya,
itu tentu nafsu akan berontak luar biasa, ya. Makanya kadang itu ya sudah tahu misalkan salah atau apa, diingetin tapi ngeyel, bahkan menghasut, tidak terima, cari teman lagi untuk bermusuhan. Itu ego yang harusnya kita tekan, kita tundukkan, ya. Nah, itulah ya tanda-tanda ya, berarti kita masih dikuasai oleh nafsu. Harusnya apa? Orang beriman itu jurusnya, pamungkasnya adalah sabar. Silakan buka di Qurannya, semuanya mengarahkan sabar, sabar, sabar. Diuji sabar, sabarnya tingkatkan lagi sabarmu, terus begitu ya. Dan yang paling bahaya adalah emosi, marah, tersinggung yang dipengaruhi oleh nafsu, itu akan membakar amal dan tabungan pahala kita seperti api yang membakar kertas kering. Sangat cepat ya, api itu membakar kertas atau daun-daunan kering ya. Maka nafsu itu bertolak belakang dengan sabar. Sering kami sampaikan, jadilah kita ini ada di bawah ya, di tempat paling rendah, sehingga nggak ada peluang kita ini bisa jatuh atau terpeleset. Yang jatuh berarti dari atas ke bawah ya. Nah kalau kita di tempat paling rendah ya, makanya dulu pernah saya terangkan filosofi tanah itu dikencingi, diberaki, diludahi ya, diinjak-injak pun tetap memberikan efek yang baik ya. Tanah itu memberi manfaat ya bagi semua orang ya, semua makhluk ya. Walaupun tanah dikencingi manusia, dikencingi kucing, dikencingi anjing ya, tanpa pengeluh ya. Karena semata-mata semuanya adalah garis takdir dan ridhonya. Kembalikan kepada Allah. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Tidak perlu marah. Diingatkan itu karena disayang, ditegur karena diperhatikan ya. Ya. Coba kalau nafsu itu nggak ditegur, nafsu itu nggak diarahkan, nafsu itu nggak dididik, nafsu itu nggak dipimpin, pasti nafsu itu akan menyesatkan manusia ke arah neraka atau menjauhi daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Pasti 100% ya. Manusia akan melawan jihad paling besar, melawan dirinya sendiri, yaitu nafsu. Harusnya nafsu itu diperangi, untuk ditundukkan ya, supaya nafsu mendapat rahmat, supaya nafsu menjadi nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Jadi nafsu yang mendapatkan rahmat, yang mendapatkan nur ya, yang terbimbing, terpimpin. Nah terpimpin berarti harus diarah-arahkan, bukan nafsu yang malah dibebas-bebaskan, nafsu yang dipuji, nafsu yang dituruti. Nah, itu pasti akan menyesatkan manusianya. Makanya banyak orang-orang beriman yang kembali sesat ya, kembali kafir ya, karena menukar keimanannya dengan urusan dunia, karena dipengaruhi oleh menuruti hawa nafsunya. Gak perlu marah, gak perlu tersinggung, gak perlu gondok, gak perlu gerundel ya. Itu berarti kita harus sadar diri, kita masih dikuasai oleh nafsu kita sendiri. Yang mau wangkel, yang gondok, yang gerundel, itu sebetulnya bukan akal ya, tapi nafsu ya, nafsu yang terbakar itu. Makanya kalau mau ngerjain nafsu ya, bikin kita ini diperingatkan Tuhan ya, akan yang baik-baik ya, udah, dan kita menyerah saja situ. Kita lihat di diri kita sendiri bergejolak itu di dalam dada kita, dibersihkan, disucikan, dibimbing, dipimpin, dikuasai oleh rahmat Allah. Itu sakit rasanya, karena nafsu selalu membawaannya ke yang enak-enak, nyaman, senang, bahagia, gembira,
ya, sukacita, sakarepe dhewe. Begitu diatur berontak, begitu dipimpin, diarahkan ya, diperintah ya, kamu begini berontak, maunya nafsu itu aku mau bebas merdeka, sakarep-karepku dhewe ya. Nah termasuk di surau. Nah kalau kita masih maunya merdeka, seenak-enaknya, dipimpin nggak mau, diperintah nggak mau, aku maunya begini, nggak mau dipimpin begitu, itu berarti kita masih ngumbar nafsu kita sendiri. Memang sulit ya, memang berat, nafsu dipimpin itu sangat berat ya, karena nafsu pembawaannya berontak, karena nafsu itu mengarahkan manusia itu tadi senang, gembira, nyaman, bahagia, suka kita. Sementara jika terpimpin berarti apa? Patuh, taat, ikut, adab kepada perintah Allah dan Rasul. Jadi ati Allah wa ati Rasul wa ulil amri minkum itu sangat bertolak belakang dengan kemauan nafsu yang di dalam diri kita. Itulah ya gambaran ya. Jadi manusia yang beriman pasti akan diuji dengan positif atau negatif. Sebetulnya ujian itu akan kita naik dimensi, naik kelas. Tapi banyak kita itu mentah ya, diuji malah menghindar, diuji malah menanggapinya dengan negatif karena bisikan nafsu. Sangat bersyukur kita sekolah ini, sangat bersyukur yang kita dipertemukan dengan wali mursyida, sangat bersyukur kita diperhatikan, dipimpin, diperintah, diatur, dibina dengan kasih sayang ya. Kadang guru itu menegur itu bukan karena benci sama sekali, menegur itu karena sayang ya. Seorang bapak yang menegur anak bukan karena bapak membenci anak, tidak, karena kita disayang, jangan sampai jatuh, jangan sampai cilaka, jangan sampai terjerumus. Itu ayah kita itu karena sayang ya, bukan karena benci. Kalau benci itu ngusir, sudah kamu pergi saja, nggak usah kesini, kamu itu begini-begini, kata-kata yang jelek-jelek. Ini kan enggak. Nah, jangan dekat-dekat itu bahaya buat kamu loh. Itu dengan kasih sayang ya. Nah, demikian guru ya. Tapi sayang ya, bisikan nafsu itu sangat menggerogoti, mempengaruhi, menghasut pikiran manusia. Dan kita saat ini ada di zaman dahsyat ya, jahiliyah dahsyat, yang mana umat akhir zaman penyakitnya adalah cinta dunia dan takut mati, maunya senang-senang dan nggak mau melarat menderita. Sukanya ya, harapannya Allah kasih yang enak-enak, dan begitu ditunjukkan sesuatu yang nggak enak dari Allah, maka dia langsung bersyukur kepada Allah. Allah kok begini, Allah kok begini. Maunya nafsunya tuh, maunya nafsu, bahkan ya Allah itu karepe harusnya mengikuti maunya si manusia itu, padahal manusia itu telah dikuasai oleh nafsu. Harusnya Tuhan nggak mengujiku begini, harusnya aku tuh lancar, harusnya aku nggak sakit, harusnya rezekiku lancar, harusnya aku urusan mudah, harusnya ini. Memangnya Tuhan itu keponakan kau, sehingga Tuhan kau atur-atur ya. Itulah bahayanya nafsu ya. Bahkan dia berani menantang Allah ya, makanya dia nggak bisa mati. Nafsu itu hanya bisa tunduk dalam keadaan terpaksa atau dipaksa. Sangat dahsyat nafsu dia, karena dia pun diciptakan dari lapisan-lapisan proses lewat neraka demi lapis demi lapis. Demikian yang bisa kami sampaikan. Tenang ya, sabar, tawakal, husnudon, kemudian berbuatlah kebajikan, itu dan sodako, itu saja ya. Silakan dibuka dalam Quran. Orang beriman yang sabar dan sabar dan sabar, kekuatannya akan berlipat-lipat ganda. Ada yang 1:2, bahkan ada yang 1/10 naiknya ya, dan bisa lebih lagi. Itu adalah gambaran ya. Ya ayatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati.
Ya ayyuhalladzina amanu sabiru wa sabiru wa rabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun. Demikian yang bisa kami sampaikan. Ini adalah tentang praktek zikir daripada Thariqah Nahdlatul Ulama. Salam kebangsaan agama tauhid, salam pembauran akhir zaman, salam taklim marifat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.